Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Adapun tema firman Tuhan saat ini, ya, Yom Kippur, ya, atau hari raya penyucian dan pendamaian, ataupun pemeteraian. Kita akan membaca Imamat pasal 23. Kita baca ayat 4 sampai 5. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Kemudian ayat 6 sampai 8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kemudian ayat 9 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Ya, sampai situ. Kemudian ayat 15 sampai 22. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Sampai ayat 17 saja. Mari. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, Imamat pasal 23 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah diajar tentang 7 hari raya, ya, sejak LPBKWI. Karena itu, ya, hari raya itu melambangkan proses kehidupan kita orang percaya, dan terutama itu melambangkan proses perjalanan hidupnya Tuhan Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Bapak yang kasih Tuhan, mulai dari Paskah, kemudian roti tidak beragi, kemudian buah sulung atau buah bungaran, yaitu Tuhan Yesus itu sulung kebangkitan. Kemudian hari raya Pentakosta, seperti yang dirayakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1-2 itu. Kemudian kita akan baca, ya, hari raya yang kelima, yaitu peniupan sangkakala, ayat 23 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam 2 bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya, ayat 23 sampai 25 ini hari raya yang kelima, yaitu hari raya peniupan sangkakala. Ya, kemudian ayat 26 ya sampai 32 itu hari raya yang ke-6, yaitu hari raya pendamaian. Mari 26 sampai 32. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan.
Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, jadi hari raya yang ke-6 ini ya aturannya itu tegas dan ketat. Barang siapa yang tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ayat 30. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ya, setiap orang yang pada hari raya pendamaian itu ya tetap sibuk dengan pekerjaannya sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dikatakan orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Terus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Ya, jadi hari raya pendamaian itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dikatakan itu sabat di atas sabat. Karena kalau sampai orang itu tetap melakukan pekerjaannya, karena kan hari raya pendamaian ini ya tanggalnya itu tidak tetap, tinggal perhitungannya seperti apa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tanggalnya itu tidak tetap. Kalau pas sabat ya enak, tapi kalau pas waktu kerja, kemudian tetap bekerja, tidak memperhatikan hari raya pendamaian. Tadi dikatakan yang tidak merendahkan diri ya akan dilenyapkan dari antara bangsanya. Kemudian yang tetap melakukan pekerjaannya, artinya mengabaikan, lebih memilih bekerja, maka di sini dikatakan akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ya, kemudian kita baca ayat 33 sampai 34. Harusnya itu sampai 44, tapi kita baca 2 ayat saja. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Ya, perayaan yang ke-7 itu pondok daun. Ya, itu aturannya banyak. Saudara bisa baca nanti di rumah mulai ayat 33 sampai ayat 44. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tentang hari raya yang pertama sampai yang keempat, yaitu Paskah, kemudian roti tidak beragi, kemudian buah sulung dan Pentakosta, ya kita sudah sedikit paham, ya. Oleh sebab itu kita akan belajar memahami tentang hari raya peniupan sangkakala, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Namun demikian sebelum kita meneliti dan belajar kepada firman Tuhan, kita akan baca dulu, ya. Nanti jangan sampai orang berpikir kok kita kembali kepada Taurat, ya. Kita baca Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20, perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini judulnya Yesus dan hukum Taurat. Ya, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kemudian
sebelum kiamat, ya, sebelum langit bumi ini lenyap, ya, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi harus digenapi, semuanya harus terjadi. Selanjutnya hukum Taurat dan penggenapannya itu harus diajarkan. Bapak yang kasih Tuhan, ini terkait dengan posisi di dalam kerajaan surga. Bukan cuma hukum Taurat, tetapi hukum Taurat dan penggenapannya itu harus diajarkan, ya. Kemudian ayat 20 tadi dikatakan jika hidup keagamaan, ya, agama kita Kristen, kalau hidup keagamaan Kristen kita itu harus lebih benar dari hidup keagamaannya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika tidak, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya apa? Ya, semua hukum Taurat itu digenapi di dalam perjanjian baru, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum digenapi itu tidak akan menjadi tidak berlaku. Ya, kemudian hidup keagamaan kita itu harus lebih benar dari hidup keagamaannya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak, kita tidak masuk surga. Maknanya apa itu, Bapak yang kasih Tuhan? Ya, bahwa kita itu harus lebih benar. Kita baca Galatia pasal 3. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, jadi daerah kebenaran itu kan daerah iman. Bapak Ibu kasih Tuhan, lah hukum Taurat itu dibenarkan karena berbuat. Sedangkan hukum Taurat itu 10 hukum Tuhan yang diberikan dari Gunung Sinai itu. Kalau 9 dilakukan, 1 dilanggar, maka batallah semuanya. Sebab itu tidak ada orang yang masuk kerajaan surga karena melakukan hukum Taurat. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu hidup keagamaan kita itu harus lebih benar dari orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Artinya apa? Kita tuh harus berada di dalam daerah kebenaran. Kita harus punya iman. Jangan sampai kita sudah percaya pada Tuhan Yesus kemudian berbalik kepada Taurat. Kita selamat karena perbuatan. Bapak yang kasih Tuhan. Maksudnya demikian ya, Galatia pasal 3 ayat 1 dan sampai seterusnya tadi. Mari kita lanjutkan. Ayat 8. Ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu, Bapak yang kasih Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. 10
9 dilakukan, 1 dilanggar. Tetap tidak bisa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu hidup keagamaan kita tuh harus lebih benar dari hidup keagamaannya ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya apa? Kita tuh harus beralih, ya, menyandarkan keselamatan kita itu bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti Abraham itu dibenarkan, dia kan sebelum ada hukum Taurat, tetapi dia itu dibenarkan karena percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan. Lah kita ini kalau kita percaya kita berada dalam kebenaran, maka kita ini anak-anak Abraham, maksudnya demikian terus. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, terima kasih. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu, ya, di dalam Matius 5 ayat 20 tadi, kita harus lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Karena dengan hukum Taurat, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, orang itu tidak bisa melakukan semua hukum Taurat dan justru berada di bawah kutuk. Karena dasar hukum Taurat itu bukannya iman, tetapi siapa yang melakukan akan hidup. Nah, padahal manusia itu tidak mungkin berbuat baik. Ya, ada baiknya, ada jahatnya. Kalau 10 hukum Taurat itu tidak ada yang mampu melakukan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus waspada. Karena 2 Tesalonika yang kita beberapa minggu ini kita bicarakan, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan sampai 4 bahkan sampai seterusnya, itu akan terjadi kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sehingga kekristenan itu, ya, dipondasikan pada perbuatan. Bapak yang kasih Tuhan, itu kan seperti kembali kepada hukum Taurat. Ya, siapa yang berbuat baik, ya, dia pantas masuk surga. Bapak yang kasih Tuhan, ya, padahal tidak ada seorang pun yang benar. Suratan Roma mengatakan demikian. Ya, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang, ya, hari raya Paskah itu sudah digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian roti tidak beragi, ya, kemudian buah bungaran itu buah sulung, kemudian Pentakosta, itu semua sudah digenapkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang akan kita bicarakan yaitu hari raya yang kelima, peniupan sangkakala, ya. Kemudian hari raya yang keenam itu hari raya pendamaian, pondok daun. Itu nanti kalau kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti kita ini berada pada hari-hari yang dekat dengan perayaan pondok daun. Pada kenyataannya, kalau dulu di Israel 7 hari raya itu dirayakan setiap tahun tuh ada 7 hari raya tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, yang akan kita perhatikan, ya, hari raya yang kelima yang disebut peniupan sangkakala itu dilaksanakan pada bulan ke-7 tanggal 1. Ya, kemudian hari raya yang ke-6 yaitu pendamaian, penyucian pendamaian atau pemeteraian atau penebusan itu dilaksanakan pada bulan ke-7 tanggal 10. Kemudian
hari raya yang ketujuh yaitu Pondok Daun itu dilaksanakan pada bulan yang ketujuh tanggal 15. Saudara bisa baca ulang itu di dalam Imamat pasal 23. Jadi 3 hari raya ya, antara peniupan sangkakala, kemudian penyucian pendamaian dan Pondok Daun itu 1 bulan. Tanggal 1 ya itu peniupan sangkakala, tanggal 10-nya penyucian pendamaian, tanggal 15-nya Pondok Daun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, hari raya yang kelima atau disebut peniupan sangkakala. Sangkakala itu disebut juga trompet, disebut juga shofar, disebut juga nafiri ya. Nah, hari raya yang kelima peniupan sangkakala itu dalam bahasa Ibraninya itu disebut Rosh Hasanah ya. Itu sama dengan permulaan tahun ya. Jadi di Israel itu ada 4 permulaan tahun, nanti saya jelaskan ya. Rosh Hasanah itu ditetapkan Tuhan sebagai permulaan tahun, disebut juga sebagai ya Yom Teruah. Yom Teruah itu artinya hari meniup sangkakala ya, hari meniup sangkakala. Nah, itu dilaksanakan tanggal 1. Mereka menyebut juga sebagai untuk sampai dari peniupan sangkakala untuk sampai kepada hari raya penyucian pendamaian atau penebusan atau Yom Kippur, Bapak yang kasih Tuhan, itu ada waktu 10 hari. Karena yang Rosh Hasanah atau Yom Teruah itu dilaksanakan tanggal 1 bulan 7. Sedangkan hari raya penyucian pendamaian atau penebusan atau pemeteraian atau bahasa Ibraninya Yom Kippur, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu dilaksanakan tanggal 10. Jadi ada 10 hari ya. Nah, sedangkan tadi saya katakan ada 4 tahun baru di dalam perjanjian lama, yaitu yang pertama itu Paskah. Paskah itu ditetapkan sebagai permulaan ya, sebagai permulaan bulan, permulaan tahun. Sudah bisa baca Keluaran 12 ayat 1. Kemudian saat peniupan sangkakala itu juga disebut sebagai permulaan tahun. Kemudian ada tahun baru ya. Di Israel itu ada tahun baru bagi hewan, yaitu saatnya mereka itu membayar persepuluhan hewan. Kemudian ada tahun baru bagi pohon, ya, saatnya mereka itu membayar persepuluhan dari segala macam tanaman, ya, karena memang saat itu kan hidup dari pertanian dan penggembalaan, ya. Sementara suku Lewi itu mendapatkan daerah untuk tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan tempat untuk dia bekerja di luar, ya, karena dia harus bekerja di depan pintu kemah pertemuan. Seperti halnya di Indonesia, Bapak yang kasih Tuhan ya, itu ada beberapa tahun baru yang dirayakan orang-orang yang tinggal di Indonesia, dan itu sudah disahkan oleh negara, bahkan sudah ditetapkan di dalam penanggalan kita, ya. Contohnya 1 Januari itu tahun baru untuk kalender Masehi. Kemudian ya ada tahun ajaran baru untuk anak-anak yang sekolah, ya, tahun ajaran baru yaitu biasanya bulan Juli. Kemudian ada tahun baru Hijriah, ya, itu tahun baru tetapi untuk orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kemudian ada tahun baru yang disebut Imlek, yaitu tahun baru Buddha, orang yang beragama Buddha. Imlek itu tahun barunya Buddha. Kemudian ada tahun baru yang disebut Nyepi, ya, itu tanggalan merah, libur, berarti kan sudah disahkan, sudah ada SK atau ada penetapannya. Nyepi itu tahun barunya Hindu, ya. Kemudian kalau satu suro itu tahun baru Jawa. Jadi di Indonesia ini ada ya sekitar 6 tahun baru, ya, tahun baru Masehi, tahun baru, tahun ajaran baru, ada Hijriah, ada Imlek, ya, ada Nyepi, dan ada satu Suro. Itu semuanya tahun baru. Lah kalau di Israel itu ada 4 tahun baru, ya, yaitu Paskah,
kemudian Ros Hasanah, ya, kemudian tahun baru bagi hewan saat membayar persepuluhannya binatang, seperti di dalam kitab Bilangan hewan itu ada tongkat gembala dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10 diambil untuk persepuluhan. Demikian juga tanaman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, kita akan berbicara tentang Ros Hasanah atau Yom Teruah, disebut sebagai 10 hari pertobatan untuk masuk Yom Kippur, untuk masuk hari raya penyucian, pendamaian, pemeteraian atau penebusan. Karena Ros Hasanah tadi dikatakan dilaksanakan pada bulan ke-7 tanggal 1. Lah, sedangkan hari penyucian pendamaian tanggal 10 bulan yang ke-7. Jadi antara Ros Hasanah sampai kepada Yom Kippur, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu ada waktu 10 hari. Nah, sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari, ya, umat Tuhan itu melakukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan baca Bilangan 29. Bilangan 29 ayat 1 sampai 7. Pada bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian ya ayat 7. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, setelah tanggal 1 bulan ke-7 dengan segala macam persembahan yang banyak tadi, kemudian pada hari yang ke-10 tetap bulannya yang ke-7 diadakan pertemuan kudus, yaitu hari penyucian dan pendamaian. Kemudian kita baca ayat 12. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Ya, saudara bisa membaca peraturan ini ya sampai ayat 40. Di situ nanti saudara akan banyak membaca tentang persembahan segala macam jenisnya. Jadi seperti Imamat pasal 1 ada 5 macam persembahan itu dilakukan Bapak Ibu Tuhan ya dengan peraturan-peraturannya. Nah, ini kegenapannya itu Bapak Ibu Tuhan ya di dalam kitab Wahyu ya. Setelah kita setiap saat merayakan Paskah ya, menjunjung tinggi korban Kristus, kemudian kita hidup di dalam kesucian kekudusan, sepertinya setiap hari harus makan roti yang tidak beragi, artinya ragi itu bicara soal kejahatan ya. Kemudian mempersembahkan ya, merayakan hari raya buah bungaran. Buah bungaran tuh kebangkitan Tuhan Yesus itu sulung kebangkitan baru nanti miliknya itu pada urutannya. 1 Korintus 15 mengatakan demikian. Artinya kita berharap kepada kebangkitan Tuhan, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dan setiap orang yang berharap akan kebangkitan Tuhan, maka dia memikirkan perkara yang di atas. Suratan Kolose mengatakan demikian. Sedangkan suratan Filipi, Rasul Paulus itu mengatakan karena dia itu berharap akan kebangkitan Tuhan, ya.
berharap nanti dibangkitkan karena dia sadar betul dia hidup pada abad 1 Masehi, ya tentu tidak mungkin tetap hidup sampai Tuhan datang, maka dia berharap akan kebangkitan untuk satu saat dibangkitkan. Sebab itu sebesar-besarnya dia bersekutu dengan kematian Tuhan, sehingga dia mengatakan bahwa semua yang dulu menjadi kebanggaannya itu dia anggap sampah. Kemudian dia berlari menuju tujuan apa? Untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Itu Rasul Paulus. Kemudian hari raya Pentakosta, ya kita setiap saat mengalaminya, ya pada saat kita bergumul, ya untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak yang barusan dibaptiskan, supaya mereka tuh melalui penumpangan tangan dipenuhkan Roh Kudus, seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 19, 12 orang Efesus yang sudah dibaptis tapi belum penuh Roh Kudus karena baptisannya baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Ya, Yohanes belum ketemu Tuhan Yesus. Ya, yang membaptis Tuhan dengan Roh Kudus itu bukan Yohanes tetapi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu sudah kita jalani setiap tahun. Setiap tahun kita merayakan Paskah dan sebagainya. Lah, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjelang kegenapan kitab Wahyu, kita belajar memahami tentang hari raya pendamaian. Namun begitu, Alkitab, hukum Taurat yang juga harus digenapi dan diajarkan, dan kita harus mengajarkannya dengan cara yang benar, artinya di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya kita harus memahami sebelum kita masuk hari raya penyucian pendamaian yang dilaksanakan kalau di dalam Alkitab, ya Imamat pasal 23 dan Bilangan pasal 29 tadi, penyucian pendamaian itu dirayakan pada bulan ke-7 tanggal 10. Nah sebelum itu bulan ke-7 tanggal 1 itu ada hari raya Yom Teruah atau hari raya peniupan sangkakala atau hari raya Rosh Hasanah. Nah di sini itu di hari raya yang bulan ke-7 tanggal 1, Bapak, umat Tuhan itu mengalami pertobatan. Harus itu hari raya pertobatan supaya layak masuk hari raya penyucian pendamaian untuk ditebus, untuk dimeterai. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi tidak ujuk-ujuk masuk hari raya penyucian pendamaian minta dimeterai, tidak bisa juga. Cuma dalam waktu 1 jam saudara bertobat kemudian minta semua dosanya diakui, tidak bisa. Alkitab kita tidak mendidik seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi ada 10 hari untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di Israel itu biasanya ya hari raya Yom Kippur itu bulan Oktober, ya. Dulu pernah ya pas orang Israel itu merayakan Yom Kippur itu diserang. Ya, itu 6 Oktober tahun 1973. Jadi pas perayaan Yom Kippur itu diserang. Sebab itu ya kemarin itu 7 Oktober. Ya. Sehingga Joe Biden itu mengatakan dia ingat akan Yom Kippur beberapa tahun yang lalu ketika Israel itu diserang. Dulu tanggal 6 Oktober, yang kemarin itu 7 Oktober. Tetapi untuk bulan ini, ya untuk tahun ini, Yom Kippurnya Israel itu tanggal 12 Oktober. Kalau kita kan hierarki punya ketetapan masa, ya, punya ketetapan masa, bukan menurut hitungan, ya. Hitungan dari yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, kita sesuai dengan ketetapan masa yang kita ajukan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi saat ibadah hari raya Sangkakala, ya, hari raya Sangkakala, peniupan Sangkakala atau Yom Teruah atau Rosh Hasanah atau peniupan Sangkakala itu hari raya yang kelima, ya. Pada saat
hari raya Sangkakala itu sangkakala ditiup persis pas hari rayanya itu sangkakala itu ditiup sampai 100 kali. Kemudian di mana-mana ya itu sangkakala itu ditiup dengan suara yang memekakkan telinga, dengan suara yang yang sangat keras. Bapak yang kasih Tuhan, peniupan sopar atau peniupan sangkakala, kalau tadi dikatakan serunai atau nafiri, Bapak yang kasih, atau trompet ya, itu merupakan undang-undang atau peraturan yang ada di dalam Alkitab. Seperti tadi kita membaca Bilangan 29 ya. Hal tersebut juga merupakan sebuah simbolis ya, merupakan satu simbol seruan untuk membangunkan ya, seruan untuk membangunkan, seruan untuk mendorong umat untuk mereka tuh bangun dari tidur, bukan bangun tidur seperti kita tidur malam kemudian ada yang bangun jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 5, jam 6, jam 7, Bapak Ibu Tuhan. Kalau libur kadang-kadang bangkong ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu dalam artian tentunya yang lebih rohani ya. Seruan untuk membangunkan, seruan untuk mendorong umat itu untuk memperbaiki cara hidupnya dan bertobat ya. Ledakan shofar atau ledakan sangkakala itu berseru orang-orang yang tidur, bangunlah dari tidurmu, periksalah pelitamu dan minyakmu, seperti Matius 25 ya. Tidak usah kita baca, saudara sudah hafal ya. 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijak. Karena lama menunggu mempelai maka tertidur. Kemudian ada teriakan ya, mempelai datang. Kemudian semuanya bangun. Kemudian mereka memeriksa pelitanya dan memeriksa minyaknya. Ternyata yang 5 itu ya, pelitanya hampir mati, kemudian diisi minyak, dia langsung masuk perjamuan yang ditetapkan pada waktu itu. Tetapi yang bodoh, Bapak Ibu ngasih Tuhan, pelitanya menyala tetapi tidak punya serpan minyak, pelitanya mati, ya sudah, dia minta sama yang bijaksana, wow ngepres banget ini masa krisis ya, kowe budal tuku wae beli. Nah, ketika dia sedang beli ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, mempelai datang, dia balik, pintu sudah ditutup. Nah, berarti ledakan atau teriakan shofar itu seperti teriakannya mempelai datang, bangunlah. Bapak Ibu ngasih Tuhan, mempelai datang, bersiaplah, perbaiki pelitamu ya, lihat minyakmu, apakah kamu tetap masih punya minyak yang bicara tentang urapan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, itu shofar pada hari raya peniupan sangkakala itu di mana-mana tempat itu sangkakala itu ditiup dengan nada, Bapak yang kasih Tuhan ya, nada yang berbeda-beda ya, dengan nada yang berbeda-beda, tapi semuanya ditiup dan tepat pada hari raya itu ditiup 100 kali. Kan tentu memekakkan, seperti suatu ledakan, seperti suatu teriakan untuk membangunkan. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah dari kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang alim. Nah, ini Rasul Paulus yang ngerti semua Taurat. Dia tuh menulis kepada Efesus, tetapi di dalam penggenapannya, bangunlah dari tidur, ojo kaya wong sing bodoh yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Ini kan bicara soal 5 darah bijak dan 5 darah yang bodoh. Terus, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, kalau kita membaca mulai ayat 1 ya sampai ayat 14 itu perintah untuk hidup sebagai anak-anak terang. Segala macam kejahatan disebutkan di sini, tetapi kita harus bertobat. Ya, harus bangun dari tidur dan menjadi ya arif bijaksana, jangan bebal, jangan bodoh. Ini kan Rasul Paulus itu menyimpulkan dan menjelaskan Matius pasal 25 itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu sama dengan merupakan bahasa dari 10 hari pertobatan ya, untuk menjadi bijaksana, menjadi arif, bangun dari tidur, tidak hidup di dalam kejahatan, bertobat, Bapak yang kasih Tuhan ya. Jadi tulisannya ya, maksudnya mulai dari 4 Injil, Matius sampai Injil Yohanes, kemudian KPR, kemudian tulisannya Rasul Paulus yang 14 itu, tulisannya Rasul ya Petrus, Yakobus adiknya Tuhan, kemudian 3 ya surat Yohanes sampai kitab Wahyu, itu merupakan penggenapan dari semua hukum Taurat. Tetapi di dalam PL itu bahasanya tentunya sudah disempurnakan, tidak bahasa Jawa ini orang wungkul seperti aslinya. Kalau itu diulang lagi kan bukan PL ya, bukan PB, nanti kan PL lagi. Nah, tapi kita akan melihat ya benang merah atau mungkin wujud penggenapan dari perjanjian lama tadi di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi 10 hari pertobatan itu ya, itu saatnya shofar itu ditiup dengan ledak, disebut sebagai ledakan-ledakan tiupan yang sangat keras, yang membangunkan, yang membuat orang itu bertobat, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kita baca Bilangan 10 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskar yang berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, sedang umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berduduk, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyusahkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kami bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini perintah meniup nafiri atau sangkakala atau shofar atau trompet atau serunai, Bapak yang kasih Tuhan ya. Ada banyak hal. Bahkan yang terakhir pada hari raya itu nafiri itu harus ditiup supaya kamu tuh diingat oleh Tuhan ya. Kita akan baca Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi
sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Ya, dikatakan lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negeri. Jadi bulan ketujuh tanggal 1 itu merupakan hari raya ya peniupan sangkakala. Tetapi sampai tanggal 10 Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai hari raya Yom Kippur atau sampai hari raya pendamaian ya, itu sangkakala itu harus ditiup di mana-mana. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini tentunya nanti penggenapannya itu menunjuk kepada kitab Wahyu ya, dimulainya Wahyu pasal 8 ya ayat 6, kemudian sampai Wahyu 9 ayat 21, Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19, itu ditiup di mana-mana Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi peniupan sangkakala yang menggelegar, memekakkan telinga Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau dulu di Israel ya memang sangkakala betulan, pas hari rayanya itu ditiup 100 kali. Tetapi pada tanggal yang ke-10 bulan ke-7 di mana-mana itu akan ditiup. Kalau di tempat kita kan yang niup trompet itu kan anak-anak kecil itu lah Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pada hari raya tahun baru Rosh Hasanah atau Yom Teruah itu sangkakala itu ditiup. Tujuannya bukan untuk main-mainan tetapi untuk membangunkan, untuk bertobat. Ada 10 hari untuk bertobat sampai masuk hari penyucian pendamaian, penebusan atau pemeteraian. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti itu ada saatnya ya. Pemberitaan firman Allah itu begitu memekakkan telinga. Firman Allah itu begitu keras. Firman Allah, pemberitaan firman Allah itu tegas, ya, mengoreksi dengan tajam. Seperti halnya kepada Ananias dan Safira atau atas jemaat Korintus yang sudah jatuh tapi malah sombong. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Nanti ada saatnya firman Allah itu keras, tegas. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau tidak taat atau apalagi kalau sampai menipu Roh Kudus, Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus itu tidak bisa dipermainkan. Menghujat anak masih diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita ini dipersiapkan. Dan karena saatnya itu untuk sampai kepada peristiwa itu sudah sangat dekat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saudara itu menjadi orang yang cugetan, saudara tahu cugetan? Tahu enggak cugetan? Ya, cugetan itu gondokan. Kalau bahasanya akhir zaman itu baperan. Ya, enggak bisa ditegur, enggak bisa dikandani, enggak bisa disengeni. Nanti saudara masuk hari raya yang ke-5, ke-6, saudara akan kecontalan, ya, saudara akan kecontalan, saudara tidak akan bisa mengikuti, dan kita akan menjadi orang halaman yang dibuang. Kalau di dalam Imamat pasal 23 tadi, ya, dia akan dilenyapkan, akan kubinasakan dari antara bangsanya. Jadi menghadapi akhir zaman itu tidak gampang Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin saudara berpikir wah enak ya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu ya sudah dipastikan. Kalau orang itu tidak diukur, Wahyu pasal 11 ayat kedua kan diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Seperti Wahyu pasal 12 ayat 17. Dia nanti akan dikejar antikris, ya, ditetapkan, ditawan atau dibunuh dengan pedang. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Nah, kita ini berjuang untuk suatu perjuangan untuk mencapai satu posisi yang tertinggi di dalam tabernakel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nanti ada saatnya firman Allah itu seperti ledakan tiupan sangkakala itu memekakkan telinga, membuat gaduh, bikin ribut, ya, dengan koreksi yang disertai dengan ancaman kalau tidak bertobat. Namun demikian kasih karunia kalau bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang kita punya pasak, kita punya sengkang. Namun demikian, ya, kesempurnaan itu bukan tergantung dari pasak sengkang, harus mengalami perobekan tirai daging. Semuanya harus disalut dengan emas kalau pengen masuk ruang maha suci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Peringatan-peringatan yang keras dan tajam menjelang hari kiamat. Baik kiamat kecil, ya, ada kiamat kecil. Kiamat kecil itu artinya matinya seseorang, ya, berakhirnya kehidupan seseorang. Nah, kalau kiamat besar, kiamat total itu ya seperti Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 23, ketika langit bumi ini runtuh oleh 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bogor murka Allah. Tetapi masing-masing kita, Bapak Ibu ya, kita harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan kiamat kecil kita sendiri-sendiri. Jangan sampai ketika kita itu sedang tidak bertobat, ya, ketika kita itu sedang bejijat, bukan mujijat, basa Jawane bejijat itu sedang kurang ajar, ya, kemudian kecelakaan, mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu semuanya harus hati-hati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semuanya itu harus hati-hati, ya. Nanti tadi saya katakan ada pemberitaan itu begitu keras, begitu tajam, memekakkan telinga, membuat hati kita ini tertusuk sangat dalam. Firman Tuhannya memang begitu. Karena untuk menyucikan, ya, untuk membuat dosa-dosa yang tersembunyi itu muncul. Bapak yang kasih Tuhan, kita ingat kembali, ya. Karena manusia itu cenderung salah itu tidak mengaku, bahkan sok-sok pamelupa. Pamelupa itu bosone Pak Edi Purwanto itu ngelali, ya, lupa. Bapak yang kasih Tuhan, jangan orang lupa tapi etok-etoknya lali. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah akan melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu perempuan melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu perempuan. Ya, Tuhan melemparkan api, mengadakan penyucian pendamaian untuk memisahkan antara gandum dan sekam. Bapak yang kasih Tuhan, akan terjadi pertentangan. Apalagi nanti kalau Wahyu pasal 6, kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda kelabu, kemudian meterai yang kelima, roh di bawah mezbah. Pada waktu itu betul-betul nanti akan terjadi perpisahan antara orang-orang yang menerima Injil yang kekal dengan yang menolak. Bapak yang kasih Tuhan, akan terjadi perpisahan, dan mereka itu nanti akan dikejar untuk dibunuh, untuk menambahkan jumlah roh di bawah mezbah. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan terjadi, ya. Ini baptisan api
Ada baptisan air, baptisan roh, ada baptisan api. Ya. Tuhan Yesus merindukan secepatnya mengalami baptisan api, artinya masuk dalam pencobaan yang besar dan dia tetap lulus, ya, artinya teruji. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai 13. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya, hari perhentian itu maksudnya, Bapak yang kasih Tuhan, kalau untuk orang Israel dulu mereka masuk negeri Kanaan. Tapi kan banyak yang tidak masuk, mati di padang gurun. Bapak yang kasih Tuhan, lah masih ada satu hari raya, maksudnya masih ada hari perhentian, yaitu apa? Kerajaan 1000 tahun damai. Ya, ada yang masuk, ada yang gagal masuk. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Ketidaktaatan. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 21, ya ayat 1 sampai ayat 8, ya, itu ada mempelai, ada keluarga, ada umat, tapi ada yang tetap tinggal di luar. Pasal 8 itu pertama-tama itu disebutkan sebagai penakut dan seterusnya. Artinya mereka itu tidak masuk hari perhentian. Terus ayat yang ke-7. Sebab itu dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ketika ia sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, hari ke-7, kerajaan 1000 tahun damai, langit baru, bumi baru, di mana di sana ada Yerusalem baru juga. Terus. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang selalu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telah dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. Ya, jadi firman yang sejenis ini yang dikatakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan atau pikiran hati kita. Kita tuh kalau dengar firman kan banyak dalih, banyak pertimbangan, ya, banyak dalih, banyak pertimbangan, kemudian banyak argumen. Kalau bahasanya sekarang begitu, Bapak kasih Tuhan, itu semuanya nanti dilihat, diketahui. Ini firman jenis pintu tirai, Bapak yang kasih Tuhan. Ada firman itu jenis halaman, ya, untuk orang halaman, untuk kanak-kanak. Ya tidak bisa kalau untuk kanak-kanak firmannya seperti Ibrani 4 ayat 12-13. Bapak yang kasih Tuhan, kanak-kanak itu ya tentunya yang menyenangkan. Dikai permen, dikai coklat, ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ruang suci, ya harus ngerti pengajaran, tahu ditempa, tahu sembahyang. Nah, kalau pengen masuk ruang maha suci, ya firmannya firman pintu tirai. Harus mengalami perubahan tirai daging dan menyerahkan nyawa dengan rela untuk dikoreksi firman. Bapak yang ngasih Tuhan, saya itu diberitahu ya sama hambanya, kalau keluarga kayak gini, keluarga kayak gini, kalau keluarga kayak gini, mbok kandhanono rapi aku rawani aku. Sok wae ngenteni nek papi bali aku rawani. Saya ini takut sama saudara.
Ya. Saya disuruh kayak ngene, dikandani orang. Ya. Rakyatnya ora, tidak. Aku ora mungkin, aku ora gelem ngandani. Ya. Engkau dikandani malah minggat. Ya, saya katakan begitu. Dikandani malah minggat. Engkau papi mulai ora nek wong. Dia tuh sampai ngomong begitu. Ya. Lesben. Ya. Engkau wae nek wis bali kandhanono dhewe. Aku ora gelem. Apa yang kasih Tuhan, sebab itu apapun saudara berpola, apapun saudara bertingkah, apapun saudara ngomong, apapun saudara begini begitu dan sebagainya, saya akan berdiam diri. Ya, saya ngomongnya dari mimbar ini. Apa yang kasih Tuhan. Ya, namun demikian firman mengatakan sebelum kita nanti masuk hari raya Pemeterean itu ada 10 hari peniupan serunai. Kalau saya berdiam, ya Tuhan bisa ngomong lewat apapun juga. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan bisa ngomong lewat apapun juga. Tuhan bisa suruhan tekek, Tuhan bisa suruhan tikus, Tuhan bisa suruhan coro. Bapak yang kasih Tuhan, ya Tuhan bisa suruhan apapun untuk menempelak saudara. Bapak yang kasih Tuhan, karena kita ini dikasih Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan barang siapa dikasih sama Tuhan ditegur dan dihajar. Relakan hatimu bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Karena saya sudah ngomong, kurang ngandani. Ya. Tahu tak kandani, minggat. Ya. Dinteni wae engko nek api teko kandhanono dhewe, aku ora gelem. Ya. Jadi saudara berpola seperti apapun saya diam. Ya, karena itu sudah omongan saya kepada hambanya. Ya. Ya, saya sampaikan cuma lewat mimbar ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Firman di pintu tirai itu tajam. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saudara mungkin pernah mendengar pedangnya siapa yang paling tajam sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Itu belum seberapa, nanti tajam pedang pada saat kita berada di pintu tirai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Karena firman itu nanti akan menusuk sampai kita tidak bisa berargumen. Kita tidak bisa berdalih. Karena memang apa? Kita harus masuk kepada hari perhentian. Kalau tidak mau mengalami firman yang tegas, keras, kayak beledek. Beledek itu apa toh? Beledek itu kan ya koncone guruh toh. Ya. Guruh nanti itu gualak. Dapat ngasih Tuhan. Apa nih malaikat Garuda? Malaikat Garuda itu, ya, burung Garuda itu adalah burung mitos. Dia tuh pakanannya apa? Ulo. Ya, maksudnya nyamber dari tempat tinggi itu kalau ada ular itu dia dan dia bertugas menyelamatkan ibundanya. Siapa itu? Ya, tentunya orang-orang yang ibundanya itu perempuan, ya, seperti kalau zaman dulu Hawa, kalau Wahyu pasal 12 ya perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Jadi semakin hari mendekati hari H dari kedatangan Tuhan, saudara tinggal pilih. Saudara mau di halaman, nanti diinjak-injak antikris, dibelah. Ya. Nek rawani, ya saudara nanti mlebu neraka. Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 12 ayat 17. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Kalau saudara mengabaikan hari raya pemeteraian, hari raya penyucian pendamaian, hari raya penebusan, dilenyapkan karena pekerjaan. Makanya saya ya bergumul itu pas hari Minggu ya, Sabtu tuh ya, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, Senin pagi, Senin sore itu tanggalan abang kabeh, tanggal 18 cuti bersama. Nek sudah seperti itu Tuhan menetapkan, saudara kita masih mengabaikan, ya monggo kerso. Ya, monggo kerso. Artinya ya terserah. Ketika Yeskiel itu disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Israel yang sudah berada di pembuangan, Tuhan katakan, sampaikan, jangan takut. Mereka itu memang kaum pemberontak, berkepala batu. Lah, kamu akan saya beri dahimu dahi intan. Jangan takut, entahkah mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan, yang penting kamu sampaikan. Karena kalau kamu sampaikan dan mereka bertobat, kamu selamat. Ya. Kalau kamu tidak sampaikan dan mereka tetap dalam dosanya dan mereka mati binasa, kamu menanggung darahnya. Tuhan berfirman begitu kepada Yeskiel. Ya. Sehingga Yeskiel itu sekalipun dia menjadi peraga yang sangat tidak bagus ya, dia harus menjadi orang yang bawa rombengan, barang-barang orang buangan, terus berjalan seperti ndodosi tembok begitu, ya dilakukan. Karena itu yang akan dilakukan oleh Raja Yehuda. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan itu firman itu harus disampaikan. Lah, tapi kalau menegur orang, ya yang seperti yang saya katakan tadi, nyengeni wong, ngandani wong ya, aku rawani. Oh rawani. Ya sudah saya beritahu saudara. Ya saya tidak berani. Biar tunggu. Apa yang kasih Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 17 sampai 20 yang kita baca tadi, ya, ayat 20-nya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang, dari ahli-ahli Taurat atau dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Artinya apa? Ya kita harus punya iman. Karena hukum Taurat itu barang siapa melakukan, dia akan hidup di bawah kutuk. Nah, kutuk hukum Taurat itu ditanggung oleh Tuhan, sehingga dikatakan terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Bapak Tuhan, ditanggung oleh Tuhan. Lah kita percaya kepada Dia yang digantung, kepada Dia yang disalib, itulah kebenaran. Maka kita akan masuk kerajaan surga. Kita punya iman di pintu gerbang, terus maju terus. Nah, kita tuh meraih suatu iman di pintu tirai, karena kita merindukan, ya. Sesuai dengan pengajaran kita, kitab Wahyu yang terkena tabut perjanjian, maka kita merindukan untuk menjadi mempelai Tuhan, pengantin perempuan, mempelai anak domba. Sebab itu firman yang disampaikan nanti, Bapak itu adalah firman yang sifatnya itu pintu tirai. Yang tadi sudah saya katakan, Ibrani 4 ayat 6 sampai 13. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, semua perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru dari Matius sampai kitab Wahyu. 10 hari pertobatan diwajibkan sebelum kita masuk Yom Kippur atau pemeteraian atau penebusan. Efesus 1 ayat 10 sampai 14, mari dibaca. Efesus pasal 1 ayat 10 sampai 14. Sebagai persiapan menggenapi waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut
besar kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, jadi pemeteraian itu Bapak Ibu ngasih Tuhan sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Jadi yang dimeterai itu ditebus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, untuk sampai kepada hari pemeteraian atau hari penebusan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, ya, maka ada waktu 10 hari disebut hari pertobatan. Ya, sebut hari pertobatan. Efesus harus bertobat, ya. Kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia harus bertobat, harus bertobat. Sampai menjadi hidupnya itu menjadi Wahyu pasal 4. Menjadi bait Allah, ada halamannya, ada ruang sucinya, ada ruang maha suci. Setelah itu masuk Wahyu pasal 5. Ditetapkan, ditahbis sebagai imamat yang rajani, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang dibeli oleh darah Kristus. Wahyu pasal 5. Kemudian kita bekerja pada Wahyu pasal 6. Di tengah-tengah, ya, suatu hal yang sangat mengerikan terjadi di bumi ini. Kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, neraka dibuka, Hades, dan semua setan-setan itu tumplek-blek. Bapak kasih Tuhan, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Kemudian roh di bawah mezbah munculnya orang-orang yang membunuh, ya, menyembelih supaya terjadilah jumlah martir. Roh di bawah mezbah itu genap. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan dalam Lukas 12 tadi, ya, Tuhan itu melempar api untuk menguji sehingga terjadi pertentangan. Bapak yang kasih Tuhan, terjadi keributan yang sangat ribut, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui, ya, saat Ros Hasanah atau Yom Teruah atau hari raya peniupan sangkakala itu 3 kitab itu dibuka, ya. 3 kitab itu dibuka. Yang pertama itu kitab kehidupan, yang kedua kitab kematian, yang ketiga kitab untuk hidup di antara kebenaran dan kejahatan, ya. Kitab kehidupan, kitab kematian, kitab untuk orang itu hidup, tapi dia itu hidup di dalam kebenaran dan kejahatan. Bahasa lainnya suam-suam kuku, ya. Nah, nasib mereka itu ditangguhkan sampai Yom Kippur. Jadi dikasih waktu 10 hari. Bapak kasih Tuhan, ya. Dikasih waktu 10 hari. Kalau saudara membaca cermat Wahyu 23 tuh, ya, ada waktu 10 hari. Ya, ada waktu 10 hari, yaitu hari raya pertobatan. Lah, sebelum pemeteraian, sebelum sampai kepada penyucian pendamaian, kitab-kitab itu dibuka, tapi Tuhan belum menentukan. Masih ditunggu sampai terwujudnya penyucian dan pendamaian, ya. Nah, kalau gagal, ya, tidak usah dibaca, ya. Ini sudah ayat hafalan. Efesus pasal 2 ayat 5 itu kalau gagal maka kaki hidayahnya diambil. Kalau Smyrna, ya, Wahyu 2 ayat 11, siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti kalau tidak menang, dia menderita oleh kematian yang kedua. Kalau Pergamus, Wahyu 2 ayat 16, terancam diperangi oleh pedang yang di mulutnya Tuhan. Padahal pedang yang di mulutnya Tuhan itu akan nyata pada Wahyu 19 ayat 5. Jadi apa? Pada waktu Tuhan datang, dia tuh menjadi musuhnya Tuhan. Itu Pergamus, Bapak yang kasih Tuhan.
Kemudian kalau Tiatira itu Wahyu 2 ayat 22, terancam masuk Great Tribulation, masuk masa antikris. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau Sardis, ya, Wahyu 3 ayat 5, ya, itu terancam namanya dihapus dari kitab kehidupan. Itu Sardis. Ada yang namanya itu dari jemaat Sardis itu namanya dihapus dari kitab kehidupan, berarti dia masuk kitab kematian, ya, tidak selamat maksudnya. Ya, kalau Philadelphia itu ada janji dilindungi dari hari pencobaan, Wahyu 3 ayat 10. Kalau Laodikia itu seperti kitab yang ketiga, hidup di antara kebenaran dan kejahatan, suam-suam kuku. Bapak Ibu kasih Tuhan, suam-suam kuku yang membuat Laodikia itu suam-suam kuku itu karena apa? Karena si Laodikia ini adalah cewek matre. Dia tuh sudah kaya tapi terus memperkaya diri. Tapi Tuhan katakan, mari kita baca Wahyu 3 tentang Laodikia. Ayat 14 mulai. Pada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar permulaan dari kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Maka baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi kata kau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulut. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu bahwa kau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, terima kasih. Jadi sudut pandangnya orang sama sudut pandangnya Tuhan itu beda. Orang sekaya Laodikia, ya, jemaat sekaya Laodikia dikatakan bahwa dia itu ayat 17 berkata, aku itu kaya. Old money. Old money itu artinya bukan OKB, tapi dia tuh wis sugih mulai zaman dhisik. Ya. Sekarang tuh di media sosial tuh sering terjadi olok-olok antara old money dan OKB, ya. Nek wong OKB itu cirine ngene. Tapi nek old money kuwi, ya, sekarang tuh sedang namanya manusia hidup pada akhir zaman, ya. Nek old money ki tase luarang. Tapi orang seneng sing kokean cerentel-cerentelan. Ya, lah nek OKB itu Bapak Ibu Tuhan katanya orang old man itu, ya, mesti tasnya senengnya ngene iki dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan. Lah saya kok baca tuh supaya tahu, ya, oh ternyata manusia itu seperti ini, yang dikatakan materi itu seperti ini, yang dikatakan Laodikia itu seperti ini, yang dikatakan ini itu seperti ini. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi Laodikia ini kata Tuhan apa? Engkau itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Padahal sugih melegedu itu artinya kaya raya. Sugihnya tuh sudah sejak zaman purba pancen sugih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kata Tuhan, kamu itu melarat, malang, ya, miskin, buta dan telanjang. Kalau tidak bertobat sama Tuhan mau dibuang, dimuntahkan. Nah, jadi di dalam penyucian 7 jemaat itu 3 kitab itu dibuka. Ada yang terancam dihapus namanya dari kitab ayat, ada yang terancam dibuang dalam Great Tribulation, masa antikris. Ada yang nanti pada saat Tuhan datang dia akan diperangi oleh pedang yang ada di mulutnya Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan, ya. Jemaat Pergamus itu
Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi apa yang dulu dipahami di dalam PL itu sama Tuhan itu diterapkan di dalam kitab Wahyu, tapi tentunya dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda, bahasanya kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita tuh menghadapi, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan berjuang untuk menang, ya, berlomba atas perlombaan yang diwajibkan bagi kita, Ibrani 12 ayat 1 dan seterusnya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya nanti paling-paling kalau kita itu tetap tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tetap mentaati hukum Taurat, artinya apa? Ya kanak-kanak, ya Tuhan tetap sayang, paling menjadi roh di bawah mezbah. Kalau tidak diinjak-injak seperti Wahyu 11 ayat 2 itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pernah saya itu diceritani sama Tuhan. Nanti pada waktu kita itu masuk pengungsian dengan cara yang seperti apa belum dijelaskan. Nanti ada sing kecekel antikris itu ada. Dan Tuhan menyebutkan nama-namanya. Oleh sebab itu saya berdoa dan sangat berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya sangat berdoa supaya orang itu dicurahkan Roh Kudus, diubah yang secepatnya diubah oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Ingat Ros Hasanah atau Yom Teruah atau hari raya peniupan sangkakala itu Imamat 23 ayat 23 sampai 25 itu tanggal 1 bulan ke-7. Yom Kippur atau hari raya pendamaian, penyucian, yaitu pemeteraian, yaitu penebusan, seperti Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tanggal 10 bulan yang ke-7. Jadi ada waktu 10 hari untuk bertobat. Ya. Jadi ada waktu 10 hari untuk pertobatan sebelum acara pemeteraian yang dilaksanakan Sabtu 15 Juni tahun 2024 sampai Senin 17 Juni tahun 2024. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak tanggal 5 Juni ya, kan acaranya 15 Juni. Jadi sejak tanggal 5 Juni 2024 hidup keagamaan kita dalam 10 hari pertobatan itu haruslah lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maknanya apa? Ya, ini merupakan suatu koreksi yang tegas untuk daerah kebenaran kita. Satu koreksi yang tegas untuk iman kita. Apakah kita itu betul-betul berada di dalam kondisi iman yang disempurnakan? Sudah bukan lagi iman di pintu gerbang, bukan iman di pintu kemah, tetapi iman yang disempurnakan. Apakah kita itu betul-betul masuk jalur lomba yang diwajibkan bagi kita? Apakah kita masih punya iman? Bapak yang kasih Tuhan, maksudnya demikian. Nah, sebab itu kita sejak tanggal 5 Juni nanti masing-masing ambil kesempatan untuk betul-betul menggunakan 10 hari pertobatan. Ya, layaknya peniupan serunai, Ros Hasanah atau Yom Teruah atau peniupan sangkakala. Ya. Terserah saudara mau atur diri sendiri, saudara mau membentuk satu grup. Yuk kita 2-3 orang. Ya paling tidak kan jangan sendiri ya, 2-3 orang kita ambil waktu sembahyang di gereja ya, atau mungkin 2-3 orang ambil waktu di ruang Betani. Bapak yang kasih Tuhan, untuk apa? Mempersiapkan diri masuk tanggal 10 bulan yang ke-7. Pada saat pemeteraian itu Bapak yang kasih Tuhan,
maka kita itu sudah betul-betul mudeng, banyak minta ampun, bertobat seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus ya. Efesus pasal yang kelima tadi, bagaimana kita itu bertobat betul-betul. Semuanya menjadi darah yang bijaksana. Jangan bebal, jangan bodoh, bangun dari tidur. Artinya jangan bebal, jangan bodoh itu jangan jadi 5 darah yang bodoh. Kamu punya pelita, hidupmu terang, hidupmu menyala, tetapi jangan bodoh. Kamu harus punya minyak serapan. Ya, harus punya minyak serapan, artinya memperbanyak urapan. Bapak Ibu, inti sarinya begitu ya. Banyak sembahyang, banyak menimbun urapan. Menjadi arif, menjadi bijaksana. Sehingga nanti betul-betul masuk kepada Yom Kippur ya, hari raya penyucian pendamaian, ya pemeteraian, supaya kita mendapatkan sepenuh-penuh penebusan untuk menjadi milik Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13-14 tadi, kita tuh betul-betul dalam kondisi tidak ada ancaman kaki dian kita diambil, ya. Tidak ada ancaman, ya. Menderita oleh kematian yang kedua, kita dibebaskan dari kondisi menjadi musuh Tuhan pada saat Tuhan datang, diperangi oleh pedang yang ada di mulutku. Itu jemaat Pergamus. Tidak ada ancaman masuk Great Tribulation. Itu jemaat Tiatira. Ya. Tidak ada ancaman namanya dihapus dari kitab hayat atau kitab kehidupan seperti jemaat Sardis. Ya, tetapi kita mendapatkan janji untuk dilindungi pada hari pencobaan. Seperti jemaat Philadelphia, tidak ada ancaman untuk dimuntahkan, dilepeh sama Tuhan. Saudara tahu dilepeh itu sesuatu yang dimakan terus dibuang, ya, dimuntahkan atau dilepeh. Bapak yang kasih Tuhan. Lah untuk menghindarkan keadaan-keadaan itu tadi, makanya sejak tanggal 5 Juni, Bapak yang kasih Tuhan, kan acaranya 15, sejak tanggal 5 Juni berarti kan ada waktu 10 hari kita mendengarkan tiupan serunai yang membangunkan kita. Ya, kita tidak meniup sangkakala, kita tidak meniup trompet. Ya, kita tidak beli trompet seperti kalau tahun baru itu tidak, tetapi biarlah Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu berteriak-teriak, malaikat itu berteriak-teriak. Bapak yang kasih Tuhan. Tadi siang ya, habis menyelesaikan persiapan, dicek lagi, dibaca, cek lagi, saya istirahat sebentar. Saya tuh mendengarkan nyanyian. Ya, mendengarkan nyanyian. Betapapun kita tuh harus mengampuni. Sekalipun di tangan ini penuh duri. Yang saya lihat itu durinya kembang mawar itu, tapi pas diambil durinya itu kan pating ceringih ya. Terus saya bangun, terus tanya, "Pi, lagi nggawe lagu apa?" "Ora ki." "Oh, Bapak Bayu nyanyi," katanya. Bapak Bayu nyanyi. Betapapun kita tuh harus mengampuni. Sekalipun tangan kita tuh, orang memberi kita tuh duri, hari-harinya tuh memberi duri. Bapak ngasih Tuhan. Betapapun kita tuh harus mengampuni. Ya. Betapapun, artinya sakitnya seperti apa, jengkelnya seperti apa, dendamnya seperti apa, ya, ada satu kepahitan yang seperti apa, karena hari-harinya tuh yang diberikan sama kita tuh duri, sampai satu tangan saya tuh waktu itu ya penuh durinya kembang mawar, ya, kembang ros itu loh, kembang ros ya. Ternyata
Popo Bayu memberikan bimbingan untuk kita. Betapapun, apapun salahnya orang, seperti apapun, kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Matius pasal 6 di bawahnya doa Bapa kami itu. Kemudian Markus pasal 11 di bawah Tuhan tentang mengutuk pohon ara itu. Barang siapa tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Ya, jadi kalau kita pengen diampuni Tuhan, kita harus mengampuni sesama kita. Betapapun yang diberikan kepada kita tuh hari-hari itu duri. Artinya selalu menyakitkan dan menyakitkan. Bapak yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian, hanya debulah aku.